Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdiri dari Alifiani Ramadhani Saputri, Dika Swita, Resti Febrianti, Santun Rahmawan, Veno Satria, dan Yatika Kafila Putri dengan dosen pembimbing Bapak Dori SE SPD. Selamat menyaksikan. A. Pengertian filsafat. Dari segi etimologi, istilah filsafat dalam bahasa Indonesia mempunyai padanan falsafah dalam kata Arab. Sedangkan menurut kata Inggris filosofi, kata Latin philosophia, kata Belanda philosophie, yang kesemuanya itu diterjemahkan dalam kata Indonesia filsafat. Filosofia ini adalah kata benda yang merupakan hasil dari kegiatan filosofien sebagai kata kerjanya. Sedangkan kegiatan ini dilakukan oleh filosofos atau filsuf sebagai subjek yang berfilsafat. Menurut Dr. Harun Nasution, istilah falsafah berasal dari bahasa Yunani philein, dan dari kata ini mengandung arti cinta dan sophos dalam arti hikmah. B. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila Pancasila. 1. Dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak. Subjek pendukung pokok-pokok Pancasila adalah manusia. Hal ini dijelaskan sebagai berikut, bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, permusyawaratan, perwakilan, serta yang berkeadilan sosial adalah manusia. 2. Dasar epistemologis. Dasar epistemologis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan. 3. Dasar aksiologi. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan, dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Pada hakikatnya, segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa saja yang ada, serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. C. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. 1. Filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh the Founding Father dan lahir dari ways of life bangsa Indonesia melalui penelitian dan penyelidikan kesepakatan yang ada pada sidang BPU PKI. Dalam pidatonya, Bung Karno 1 Juni 1945 mengatakan bahwa mengenai pentingnya satu Weldon Chewing atau alat pemersatu bangsa, lebih kurang beliau mengatakan bahwa we want to establish a state not for a single individual or for one group, even not for a race creation, but we want to establish a state one for all and all for all. Demikian pula dengan berbagai masukan dari para the founding father kita yang lain, seperti Mr. Muhammad Yamin, Ki Haji Bagus Kusumo, Mr. Supomo, dan lain-lain, juga menghendaki adanya satu filosofi Grundzüge atau filsafat dasar sebuah negara, hingga diberikanlah nama mengenai filosofi Grundzüge atau filsafat dasar bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. 2. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip dasar kehidupan bangsa Indonesia ditemukan oleh para peletak dasar negara tersebut, yang diingatkan dari dasar filsafat hidup bangsa Indonesia.
yang kemudian diabstraksikan menjadi prinsip dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Hal ini sebagai suatu alasan ilmiah rasional dalam ilmu filsafat bahwa salah satu lingkup pengertian filsafat adalah fungsinya sebagai suatu pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa tertentu. Hort Titus 1984. Yang ketiga, filsafat Pancasila sebagai sumber dari hukum dasar negara Indonesia. Sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat, susunan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman bagi negara dan tertib hukum Indonesia, yang pada hakikatnya terkumpul pada asas kerohanian Pancasila. Dengan demikian, konsekuensinya Pancasila asas yang mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, yang akhirnya perlu direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari hukum dasar Indonesia, atau dengan kata lain, perkataan sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang tercantum dalam ketentuan tertib hukum tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, demikian pembahasan kami tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.